Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Mersindawati dengan NIM 200210402031, dan di samping kanan saya Fahisa Rizky Ramadhani dengan NIM 200210402033, dan di samping kiri saya Putri Sosabila Danisa dengan NIM 200210402034. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai inovasi pembelajaran yang telah kelompok kami buat, yakni inovasi pada pembelajaran bahasa Indonesia materi teks ceramah kelas 11 dengan media berbasis video pembelajaran dan word wall di SMAN 1 Gelagah. Kami memilih SMA Negeri 1 Gelagah yang berlokasi di Jalan Melati nomor 1, lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi dengan kode pos 68432. Fasilitas pendukung di SMA Negeri 1 Gelagah meliputi fasilitas kelas, laboratorium, dan dukungan teknologi. Fasilitas kelas memuat 1 kipas angin, 2 papan tulis putih, 3-4 spidol papan tulis, 1 penghapus papan tulis, 1 etalase atau rak buku, 1 proyektor aktif, dan speaker. Laboratorium yang terdapat di sekolah ini ada 3, yaitu laboratorium komputer, IPA, dan laboratorium bahasa. Kemudian, dukungan teknologi yang tersedia yaitu proyektor aktif, speaker, dan akses internet atau wifi per kelas. Namun, meski fasilitas yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Gelagah telah memadai, tidak semua pendidik memanfaatkan media dan fasilitas yang ada di dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah proses pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks ceramah. Proses yang pertama adalah awalan. Pada tahap ini, guru mengarahkan peserta didik untuk belajar secara mandiri. Proses kedua adalah kegiatan inti. Peserta didik memahami materi dengan memanfaatkan media, buku ajar, dan sumber bacaan dari internet. Kemudian proses ketiga adalah penugasan. Setelah peserta didik belajar secara mandiri melalui buku dan internet, maka guru akan memberikan tugas berupa tugas proyek kepada peserta didik. Dan proses yang keempat atau yang terakhir adalah penilaian. Setelah tugas proyek rampung dikerjakan, guru akan memberikan penilaian terhadap tugas proyek. Selanjutnya yakni mengenai permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia di SMAN 1 Gelagah. Pertama, terkait model dan metode pembelajaran. Model dan metode pembelajaran merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tujuan pembelajaran. Model dan metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah ini, khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia, masih memiliki kekurangan. Pendidik berusaha untuk membuat peserta didik belajar dan mengonstruksi pemahaman mereka secara mandiri melalui media buku teks dan internet yang telah disediakan. Realitanya, peserta didik justru tidak memiliki minat dan motivasi untuk belajar karena hanya diarahkan untuk membaca secara mandiri, sehingga pemahaman materi menjadi kurang maksimal. Permasalahan kedua terkait isi materi pembelajaran. Materi yang diterima oleh peserta didik terbilang monoton dan kurang menarik minat untuk dipelajari lebih dalam. Pendidik menggunakan buku teks bahkan internet yang disediakan sebagai sumber utama materi pembelajaran. Namun penggunaannya kurang maksimal sehingga menciptakan nuansa monoton dan kurang menarik bagi peserta didik. Permasalahan ketiga terkait media yang digunakan dalam pembelajaran teks ceramah. Sekolah telah menyediakan media yang beragam, mulai dari ketersediaan proyektor maupun laboratorium bahasa untuk menunjang pembelajaran bahasa Indonesia yang inovatif. Sayangnya, pendidik hanya menggunakan cara konvensional dan tidak memanfaatkan media yang disediakan oleh pihak sekolah secara maksimal. Pembahasan selanjutnya yakni solusi untuk permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia yang telah disebutkan. Solusi pertama yaitu membuat video pembelajaran. Media video pembelajaran digunakan sebagai alat bantu dalam menjabarkan materi agar para peserta didik memiliki semangat dan motivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena peserta didik tidak merasa bosan dengan pendidik yang menggunakan metode ceramah berbasis buku teks. Melalui media video pembelajaran, pendidik menggunakan metode tanya jawab dan diskusi yang interaktif dengan para peserta didik dengan tampilan yang lebih segar, menarik, dan kekinian. Jadi, solusi untuk permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu dengan membuat kuis interaktif menggunakan word wall. Kuis ini dibuat tanpa mengunduh aplikasi, akan tetapi melalui website wordwall.com. Selanjutnya yaitu target luaran terhadap permasalahan.
Jadi, inovasi yang akan diimplementasikan pada pembelajaran yaitu pembuatan media pembelajaran berbasis video pembelajaran melalui aplikasi CapCut dan menggunakan background dari aplikasi Canva, serta kuis interaktif melalui laman WordWall dengan memanfaatkan fasilitas dan teknologi yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Dan yang terakhir yaitu indikator target luaran terhadap pelaksanaan. Berikut ini merupakan indikator luaran yang ditargetkan pada permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu analisis struktur dan kebahasaan teks ceramah. Jadi, yang pertama yaitu indikator dari solusi yang diberikan. Di antaranya, tenaga pendidik dapat menggunakan media video pembelajaran yang dibuat melalui aplikasi Canva dan CapCut, serta kuis interaktif WordWall. Yang kedua, indikator dari solusi yang diberikan, yaitu peserta didik dapat memahami melalui struktur dan kebahasaan teks ceramah secara mendalam. Dan yang ketiga, yaitu indikator dari solusi yang diberikan. Di antaranya, peserta didik dapat melatih rasa percaya diri dengan menjawab kuis yang telah disediakan oleh pendidik. Baik, demikian presentasi dari kami. Atas kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah sarapan apa belum? Sudah belum? Belum. Sudah apa belum? Saya sudah, Bu. Yang belum nanti waktu istirahat ya, jam 9 bisa sarapan. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, sebentar. Enaknya siapa ini yang doa? Atau saya tunjuk? Ayo Mercy, pimpin doa Mercy. Ya, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mercy. Yang untuk selanjutnya adalah masuk ke materi ya. Masih ingat kemarin bahas apa? Pengertian teks ceramah, Bu. Apa lagi? Kemarin kita nyari apa? Nyari informasi dalam teks ceramah. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu struktur dan kebahasaan dari teks ceramah. Sebelumnya kita lihat video dulu ya. Ya, ini ada video ya. Silakan kalian simak baik-baik ya. Masih ingatkah kalian dengan teks ceramah? Kira-kira apa sih perbedaan teks ceramah dengan teks pidato dan teks khutbah? Ayo, ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Masih ingat? Lupa, Bu. Lupa. Oke, kita lanjutkan ya videonya. Yuk, mari kita simak potongan video berikut. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya, Sang Ayu Putu Gita Karisma Putri, perwakilan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, akan membawakan pidato yang berjudul Bangkitkan Tradisi Hadapi Pandang. Saudara-saudara, gunung berdiri kini di dunia kini dalam keadaan bahaya. Umat manusia kini merana terancam oleh musuh bernama virus corona. Virus
tidak hanya mengancam jiwa-jiwa manusia, tetapi juga mengancam sektor ekonomi, pariwisata, sosial, agama, dan semua aspek kehidupan manusia. Akankah kita tinggal diam? Tentu tidak. Hadirin sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi suri tauladan kita. Sampai detik ini kita masih sama-sama menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat serta pertolongannya kelak di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu berusaha untuk mengamalkan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk menjauhkan atas apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya ada sebuah kemaslahatan dan manfaat bagi kita semua. Adapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya ada sebuah kerusakan dan kemafsadatan yang akan menimpa pada kita semua. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kalian, dari ketiga potongan video yang tadi, manakah yang merupakan ceramah? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo Putri dulu. Yang nomor 1. Yang video pertama. Ya, mari kita lihat ya jawabannya benar atau salah. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah video 1. Ya, tepuk tangan buat Putri. Yeay. Messi mungkin lain kali bisa lebih cepat ya katanya. Bu. Ya. Dilanjutkan ya. Mari ingat kembali pengertian teks ceramah dan perbedaannya dengan pidato dan khutbah. Ceramah adalah ajakan yang bersifat informatif, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ceramah biasanya digunakan dalam konteks akademik atau pengajaran dengan tujuan memberikan pengetahuan dan wawasan pada pendengar. Yang kedua, pidato. Pidato adalah ajakan yang bersifat umum, dapat berupa seruan untuk mengajak atau menginspirasi pendengar untuk melakukan sesuatu. Pidato biasanya digunakan dalam konteks politik, publik, seremonial yang bertujuan untuk mempengaruhi atau menginspirasi pendengar. Yang ketiga adalah khutbah. Khutbah merupakan ajakan yang bersifat keagamaan yang dilakukan pada saat-saat tertentu saja. Sedangkan khutbah umumnya ditemukan dalam konteks keagamaan dengan tujuan memberikan pengajaran dan membimbing umat akan keyakinan dan nilai agama. Jadi anak-anak, perbedaan dari ketiganya yaitu berasal dari segi konteks dan tujuan. Sudah paham apa perbedaan dari ceramah, pidato, dan khutbah kan? Selanjutnya, kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan teks ceramah. Baik anak-anak, sebelum Ibu membahas terkait materi struktur dan kebahasaan teks ceramah, kalian perlu mengetahui bahwa teks ceramah memiliki bagian-bagian tertentu yang meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan atau tesis adalah pengenalan isu, permasalahan, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen. Isi merupakan rangkaian argumen pembicara yang berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini
Dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Dan yang terakhir yaitu penutup atau penegasan kembali. Penutup adalah penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Baik anak-anak, penjelasan terkait materi berikutnya akan dijelaskan oleh Bu Farisa. Ya, yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks ceramah. Sebagaimana jenis teks yang lain, ceramah juga memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. Kaidah kebahasaan yang dimiliki oleh teks ceramah adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yaitu saya dan aku. Pembicara mungkin juga menggunakan kata kami apabila mengatasnamakan suatu kelompok. Teks ceramah juga seringkali menggunakan kata sapaan yang ditunjukkan kepada banyak orang, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis. Artinya, teks ceramah menggunakan istilah yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya, pembicara mengangkat topik kebahasaan, maka istilah-istilah yang memiliki kemungkinan muncul di dalam teks ceramahnya adalah sarkastik, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, dan etika berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya, penggunaan kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, selain itu, dapat pula menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan atau pertentangan. Misalnya, kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Misalnya, penggunaan kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengumumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif atau mengajak. Misalnya, penggunaan kata hendaklah, sebaliknya, diharapkan, perlu, dan harus. Bagaimana? Sejauh ini, apakah ada pertanyaan terkait struktur dan kebahasaan dari teks ceramah? Ya, sejauh ini apa ada pertanyaan terkait materi? Nggak ada, tidak ada pertanyaan. Kalau begitu, Ibu ya yang ganti bertanya. Kok kelihatannya takut-takut semua ya? Ya, kan tadi kan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Strukturnya apa aja tadi waktu disebutkan? Ini bisa jawab? Ya, Putri? Ada pendahuluan, isi atau argumen, dan penutup atau penegasan ulang. Ya, ada 3. Menurut Mercy, benar apa salah jawabannya? Benar, Bu. Benar, oke. Kalau gitu Ibu tanya lagi. Tadi kan kaidah kebahasaan ada 5. Ya. Salah satunya apa? Ada yang bisa jawab? Kata ganti Ya, kita katakan dulu. Kata ganti orang yang pertama. Kata ganti orang pertama. Contohnya apa? Aku, saya. Ya. Kalau gitu udah paham ya sejauh ini? Ya. Kalau misal nanti mau minta link videonya, nanti Ibu bagikan di WA Group. Ya. Saya lanjutkan ya. Jika kamu sudah paham tentang struktur dan kebahasaan teks ceramah, mari kita lanjutkan pada kuis yang berkaitan dengan teks ceramah.
Demikian penjelasan mengenai struktur dan kebahasaan teks ceramah. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Masih Ya, tadi kan di video bilang mau ada kuis. Siapa yang pengen kuis? Saya. Nanti dapat nilai. Dapat hadiah, Bu. Saya kira dapat hadiah. Dapat doa, dapat ujian ya. Ya, tadi dalam video disebutkan bahwa kita akan melakukan kuis. Ya. Kuis open the box. Namanya kuis asik paham struktur dan kebahasaan teks ceramah. Nah, ini nanti caranya kalian bisa memilih nomor antara 1 sampai 30. Dipilih salah satu ya. Masing-masing siswa satu biar dapat nilai semua teman-temannya. Nanti ketika ditekan akan muncul pertanyaan kuis ya. Nanti yang bisa jawab diapresiasi. Ya. Ya, ini ada nomor 1 sampai 30. Ada yang mau maju atau mau ibu tunjuk? Saya Bu. Ya, Putri, saya silakan. Mau dipilih nomor berapa, Putri? Ini Bu. Ya. Ya, pertanyaannya nomor 20 tadi, struktur isi dalam teks ceramah bisa disebut juga apa? Rangkaian pendahuluan. Rangkaian pendahuluan. Kira-kira benar nggak, teman-teman? Betul. Betul, ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Silakan duduk, Putri. Tuh. Ayo, Mercy. Mercy mau jawab tidak? Nanti dapat nilai loh. Mau. Ayo, silakan maju. Kalau nggak bisa jawab gimana, Bu? Oh, kalau nggak bisa jawab diapakan ya anaknya? Belajar lagi ya. Ini nomor berapa? Oke. Apa yang dimaksud dengan kata-kata teknis? Kata-kata teknis adalah istilah-istilah dalam sebuah teks ceramah, Bu. Ya, yang sesuai temanya kan? Ya. Ya, benar atau salah nih teman-teman? Benar. Benar, ye. Tepuk tangan buat Mercy. Silakan duduk. Nah, ini jawabannya sudah terbuka semua ya dari nomor 1 sampai 30. Tadi ada teman-teman yang bisa jawab, ada teman-teman yang masih belum bisa jawab. Nah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, mungkin itu pelajaran hari ini ya. Sambil menunggu bel, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan semangat ya dari pagi sampai sekarang sudah jam 9. Habis ini istirahat, yang belum sarapan bisa sarapan dulu ya. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.